Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Pangarepan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan di Kementerian Kominfo pada siang kemarin. Samuel mengakui pengunduran dirinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas serangan hacker terhadap Pusat Data Nasional. Samuel Pangarepan mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Menkominfo per 1 Juli. Samuel mengambil sikap mundur dari jabatan karena bertanggung jawab secara moral dan teknis atas peretasan Pusat Data Nasional. Sementara itu, terkait kondisi Pusat Data Nasional, Kominfo masih terus melakukan tindakan pemulihan. Per tanggal 1 Juli kemarin, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin. Pertama, alasannya kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Kami juga mendapatkan, tapi ini kerjaan lagi dikerjakan dan kita sudah coba di spesimen kita memang berhasil dibuka, tapi kita belum tahu karena kan dikunci banyak. Itu sih lagi dikerjakan oleh teman-teman teknis. Menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangarepan, kelompok Brainchipper telah memberikan kunci untuk membuka enskripsi ransomware yang menyandera PDNS. Kemenkominfo pun telah menggunakan kunci itu dan berhasil membuka sejumlah spesimen data. Namun Kemenkominfo belum mengetahui apakah semua file bisa dibuka dengan kunci yang diberikan kelompok peretas. Karena itu, tim dari Kominfo dan BSSN masih memerlukan waktu untuk memulihkan seluruh data PDNS. Kami juga mendapatkan, tapi ini kerjaan lagi dikerjakan dan kita sudah coba di spesimen kita memang berhasil dibuka, tapi kita belum tahu karena kan dikunci banyak. Itu sih lagi dikerjakan oleh teman-teman teknis. Ya, saya sampaikan, saya dilaporkan, kuncinya bisa dipakai. Tapi ya maka itu aja. Di contoh spesimen yang kita dapat. Apa itu spesimen? Waktu itu kita mengambil data, waktu itu bisa berhasil mengambil data. Nah data ini yang dikunci ini kita cobain kunci itu yang dilaporkan. Lebihnya nanti tolong nanyakan dari tim dari, nanti ada waktunya untuk dijelaskan secara teknis ya. Pasca mundurnya Dirjen Aptika Kominfo terkait peretasan Pusat Data Nasional sementara, Ketua DPR Puan Maharani meminta Presiden mengevaluasi kinerja Menteri Kominfo. Namun menurut Puan, pengunduran diri Samuel bukan akhir, tapi masih ada permasalahan yang belum tuntas. Salah satunya, Presiden diminta mengevaluasi kinerja dari Menkominfo Budi Ari Setiadi. Secara konkret dievaluasi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri. Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden. Menanggapi desakan agar Menkominfo Budi Ari Setiadi mundur pasca peretasan PDN, Presiden Joko Widodo menyebut telah melakukan evaluasi. Presiden menyebut pemerintah mengevaluasi semua aspek terkait peretasan Pusat Data Nasional sementara agar tak terulang lagi. Menurut Presiden, salah satu solusinya melakukan pencadangan data atau backup data. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapannya dari Bapak sendiri? Semuanya sudah dievaluasi. Melalui media sosial X, @stiltmall_int menuliskan yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.
Rabu ini, kami akan memberi Anda kunci secara gratis. Kami berharap serangan ini menjelaskan betapa pentingnya membiayai industri dan merekrut spesialis yang memenuhi syarat. Serangan kami tidak memiliki muatan politis, hanya sebatas pentes penetration testing diakhiri dengan pembayaran. Kami mohon maaf kepada warga negara Indonesia karena mempengaruhi semua pihak. Tim Liputan Kompas TV. Yang juga jadi sorotan, saudara, setelah Partai Keadilan Sejahtera, giliran PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa yang bermanuver. PKB yang mengusung Anies diajak PDIP membahas Andika Perkasa, kartu truf PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta. Ada nama baru di bursa pemilihan Gubernur Jawa Barat, namanya Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang kini jadi kader PDI Perjuangan. Andika diusung sebagai calon gubernur oleh PDIP. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI, karena PDI Perjuangan tidak bisa sendiri, tentu perlu menggait partai-partai yang ada di Jakarta. Namun ini masih proses awal. Setelah nama Sohibul Iman muncul di bursa calon wakil gubernur pasangan Anies Baswedan, Partai Kebangkitan Bangsa, pengusung Anies pertama kali tak bisa menerima. PKB kini berkomunikasi dengan PDI Perjuangan yang tak bisa mengusung sendiri calonnya. Yang jelas, Anies adalah calon gubernurnya. DKI kan mintanya Anies, ya, tentu kita akan pertimbangkan lebih banyak, tapi kita masih akan cek soal wakil. Dan sampai hari ini kita lagi memantapkan siapa pasangan Anies. Jadi kan PKS kemarin sudah mengusulkan Mas Anies dengan Pak Sohibul. Nah ini melihatnya kalau PKB gimana, apa masih bisa berubah? Itu versi PKS kan, kami punya versi juga. Ya, PDI Perjuangan tak bisa mengusung sendiri calonnya, karena itu mengajak PKB. Muhaimin Iskandar, pasangan Anies di Pilpres 2024 yang juga Ketua Umum PKB, juga tak ingin pasangan Anies Sohibul usulan Partai Keadilan Sejahtera. Resistensi PKB membuat PKS kini membuka ruang untuk negosiasi. Menurut PKS, kesamaannya dengan PKB adalah satu kata kunci, yakni Anies Baswedan. Saya tidak mendengar kata-kata tidak niat gitu ya, yang berkatakan ini bagian dari dinamika yang terus berjalan. Tetapi saya berkeyakinan bahwa akan ada komunikasi yang saling menghormati dan konstruktif antar pimpinan PKS, pimpinan PKB, dan saya yakin semuanya bertemu di kata kunci Pak Anies gitu kan. Dan tentu semuanya juga ingin menang. Seberapa besar peluang satu suara pasangan Anies di Pilgub Jakarta? Yang jelas PKS dan Anies saling membutuhkan. Demikian juga PKB dan PDI Perjuangan. PKS meski juara kursi di DPRD Jakarta, tak bisa mengusung sendiri karena hanya punya 18 kursi. Sementara itu, syarat mengusung pasangan Pilgub Jakarta adalah 22 kursi. Demikian juga PDI Perjuangan dan PKB. Lalu di mana titik tengah ketiga partai dengan Anies? Ya, sangat dilematis ya Anies itu. Anies tanpa PKS juga kesulitan. Tanpa dukungan PKS karena satu kubu ya, satu kelompok, satu pemilih gitu. Tetapi tadi kalau pasangannya Sohibul Iman, Anies juga ini kesulitannya untuk mendapatkan tambahan partai yang lain. Dilemanya di situ. Yang cantik adalah, yang bagus adalah ya PKS mengalah, mengikhlaskan, meridokan agar nanti pasangannya Anies itu bukan dari kader PKS, bukan Sohibul Iman. Anies saat ini laku keras diperebutkan sejumlah partai lantaran unggul elektabilitasnya dari sejumlah jajak pendapat. Sinyal keunggulan elektabilitas ini yang jadi alasan Ridwan Kamil ditimbang Golkar untuk ditarik bertarung kembali di Jawa Barat. Sementara itu, Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, ditimbang untuk masuk Pilgub Jawa Tengah. Kaisang yang kini jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia bila berhasil di Jawa Tengah mengikuti jejak politik kakaknya Gibran Rakabuming Raka yang kini jadi Wakil Presiden terpilih dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV. Siap untuk bisa menjemput kemenangan Indonesia.
Usai jeda kami akan hadir dengan cerita Nusantara. Kita ke Gorontalo untuk melihat aktivitas warga binaan di Lapas Pohuwato Gorontalo yang mendapat pelatihan melukis. Terjerat kasus hukum tidak mematahkan semangat bagi warga binaan mengasah keahlian yang menghasilkan cuan. Sesaat lagi Kompas Siang segera kembali.